Puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita berbagai karunia. Karunia terbesar yang Allah berikan adalah karunia iman dan Islam. Karena Islam adalah nikmat terbesar dibandingkan lainnya seperti nikmat harta dan kenikmatan dunia. Namun, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang telah Allah karuniakan? Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 102 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah mengenai 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti. Ada hadis yang patut direnungkan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai mereka yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti. Yang dimaksud dengan naungan di sini adalah naungan arsy Allah, sebagaimana dikuatkan riwayatnya oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Hadis lengkap yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zillu illa zillu. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Nah, 7 golongan tersebut diantaranya yang pertama, Al-Imamu Adil, yang artinya pemimpin yang bersikap adil. Nah, dalam hal amanat, ia benar-benar mengembannya dengan baik, tidak melampaui batas dan tidak meremehkan seseorang. Keadilannya pun tidak beralih pada harta dan tidak beralih pada kesenangan dunia. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a bi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Kenapa disebut dengan pemuda? Karena pemuda asal nafsunya begitu tinggi pada dunia dan kebanyakan itu lalai dari akhirat. Kalau ada pemuda yang rajin berjamaah di masjid, rajin menghadiri salat fajar, akhlaknya pun bagus kepada orang tua, dialah pemuda yang jadi harapan akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti. Untuk golongan ketiga yang mendapatkan naungan adalah orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Yang dimaksud di sini adalah laki-laki, karena wanita lebih layak tempatnya di rumah. Sampai pun untuk sholat 5 waktu, wanita lebih utama mengerjakannya di rumah dan pahalanya lebih besar. Sedangkan laki-laki tempat sholatnya itu di masjid. Karena laki-laki hatinya yang terkait dengan masjid adalah yang biasa menunggu sholat setelah sholat. Misalnya, ia menunggu waktu antara maghrib dan isya dengan berada dalam majelis ilmu dengan mendengarkan kajian Quran dan hadis Nabi SAW. Bisa juga pengertian orang yang terkait hatinya dengan masjid adalah mereka yang selalu mengingat sholat berjamaah walau dalam keadaan super sibuk, seperti sopir kendaraan ketika mendengar suara azan, mereka segera mematikan kendaraannya untuk mengerjakan sholat tersebut. Untuk golongan keempat, yaitu 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang dimaksud adalah mereka yang berteman karena Allah, sehingga teman yang dipilih adalah karena tertarik pada kesolehan, bukan tertarik pada dunia dan harta. Pertemanan tersebut dibangun di atas iman sampai maut menjemput. Untuk golongan yang kelima, ialah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Ada wanita yang kaya raya, terhormat, dan begitu cantik. Namun ia menggoda dan mengajak laki-laki untuk berzina. Namun karena takut pada Allah, laki-laki tersebut tidak melakukannya. Selanjutnya golongan keenam. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan ke tangan kanannya. Maksudnya, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Lihatlah ibarat yang dinyatakan Nabi SAW, tangan kanan yang berinfak, lantas tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa yang paling dekat saja tidak mengetahui kalau ia bersedekah. Namun, boleh saja seseorang bersedekah terang-terangan untuk memberikan contoh pada orang lain.
Juga sedekah boleh dilakukan terang-terangan jika yang dimaksud adalah sedekah wajib seperti zakat dan nafkah keluarga. Nah, untuk golongan yang terakhir ialah seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Maksudnya adalah orang yang rajin berzikir pada Allah dengan benar-benar menghayati hingga terkadang air matanya menetes ketika menyendiri karena takutnya kepada Allah. Dikatakan ia berzikir seorang diri atau ketika sepi, menunjukkan bahwa zikir yang utama itu disembunyikan karena lebih akan terjaga dari ria. Demikianlah ceramah singkat dari saya. Semoga kita termasuk salah satu dari 7 golongan tersebut. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.